Ternyata di sini Allah menyembunyikan Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Allah menyembunyikan Imam Mahdi? Pertanyaan ini telah melintasi ribuan pikiran dan jutaan lidah. Ada yang berkata, ia gaib. Ada yang berkata, ia belum lahir. Ada yang berkata, ia telah datang tapi tidak dikenali. Namun, mari kita berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam. Apakah Allah benar-benar menyembunyikan Imam Mahdi dari dunia? Ataukah manusialah yang menutupi pandangannya sendiri dengan kabut keyakinan yang salah? Jika Allah menyembunyikan Imam Mahdi, di mana Dia menyembunyikannya? Apakah di balik gunung, di negeri yang tidak dikenal? Ataukah sebenarnya di dalam sesuatu yang selalu terbuka di hadapan kita, tapi jarang kita baca dengan hati? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 52. Dan sungguh, kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka disinilah rahasianya tersembunyi. Imam Mahdi tidak disembunyikan di bumi. Ia disembunyikan di dalam kalam. Ia ada dalam naskah wahyu yang hidup, bukan dalam ruang dan waktu. Karena siapa yang membaca Al-Quran hanya sebagai tulisan, akan kehilangan sosok yang sedang dibicarakan oleh tulisan itu. Tapi siapa yang membaca Al-Quran sebagai suara yang berbicara, akan mendengar langkah Imam Mahdi di setiap ayat yang menghidupkan hati. Imam Mahdi bukan bayangan yang menunggu muncul dari gua, tetapi nyata melalui wahyu yang sedang bekerja di antara manusia. Allah tidak menyembunyikan petunjuknya, karena Dia berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul di antara kamu, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, menyucikan kamu, mengajarkan kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ayat ini adalah kunci pewahyuan. Di setiap zaman, ada yang membacakan ayat-ayat itu dengan izin Allah, dan disitulah Imam Mahdi dikenali. Bukan dengan nama, bukan dengan wajah, tetapi dengan fungsi kerasulan yang menghidupkan kalam Allah di tengah manusia. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah Allah takut Imam Mahdi dikenali, lalu dibunuh oleh musuh-musuhnya? Tidak. Allah tidak takut pada siapapun. Allah tidak bersembunyi dan Dia tidak menyembunyikan kebenarannya dari orang-orang yang beriman. Mungkin justru kita sendiri yang telah dipengaruhi oleh doktrin Dajjal, doktrin yang berkata, jangan percaya kepada siapapun yang mengaku membawa petunjuk, sebab Imam Mahdi gaib. Padahal inilah tipu daya terbesar, membuat manusia menolak kebenaran bahkan sebelum kebenaran itu tiba. Dajjal tidak hanya menipu dengan mata, ia menipu dengan makna. Ia mengubah cara manusia mempercayai wahyu. Ia menjadikan iman sebagai ketakutan, dan kebenaran sebagai kecurigaan. Maka ketika Imam Mahdi hadir membawa cahaya Al-Quran, banyak yang justru menolaknya, karena mereka telah lama diajari untuk menolak. Inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 110. Dan kami palingkan hati dan penglihatan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka, bingung tidak tentu arah. Maka, wahai manusia, jika engkau ingin menemukan Imam Mahdi, jangan cari dia di bumi. Carilah dia di dalam petunjuk yang hidup. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 35, apakah ada di antara sekutu-sekutumu yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Yang memberi petunjuk itulah yang mengenalkan Imam Mahdi. Dan siapa yang mengenali petunjuk itu, dialah yang mengenali Imam Mahdi. Maka jawabannya jelas, Allah tidak menyembunyikan Imam Mahdi. Yang tersembunyi adalah hati manusia, yang telah lama tertutup oleh kabut propaganda Dajjal. Dan kelak ketika tabir itu disingkap, manusia akan terkejut, karena ternyata Imam Mahdi tidak pernah jauh. Ia selalu hadir di tengah ayat yang hidup, menunggu siapa yang berani membacanya dengan iman, bukan dengan prasangka. Ternyata di sini Allah menyembunyikan Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim.
di mana Allah menyembunyikan Imam Mahdi? Pertanyaan ini telah